Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mentranslate atau bagaimana cara menerjemahkan suatu game gitu ya ke bahasa yang kita pengen. Misalnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia mungkin karena kalian nggak paham gitu ya sama bahasa Inggris mungkin, atau bahasa Inggrisnya bahasa Inggris novel bukan bahasa Inggris yang biasa gitu ya. Jadi kalian masih bingung gitu ya tentang yang bahasa Inggris yang novel, dan kalian bisa translate instan secara langsung tanpa harus masukin katanya satu persatu atau mungkin per kalimat ya. Dan jujur saya pakai ini sih di Persona 5S ya, karena Persona 5S bahasa Jepang gitu, hurufnya tuh huruf hiragana campur katakana campur kanji juga sih kayaknya ya, cuma saya juga nggak tahu juga. Dan jujur sih dengan aplikasi Google Translate memudahkan saya gitu untuk mengerti jalan ceritanya atau mungkin apa yang mereka omongin gitu. Dan sebenarnya kalian cukup pakai aja gitu ya yang namanya capture card kalau kalian pakai konsol gitu ya, baik itu mungkin PS4, Xbox atau Nintendo Switch. Kalian bisa konekin ke PC atau ke laptop kalian, nggak harus yang high end, nggak harus yang tinggi-tinggi. Kalian bisa langsung colokin aja kalau ada USB 3 untuk Elgato ya. Mungkin kalau kalian capture card lain kayak EasyCap atau mungkin kayak Evermedia atau ada tuh yang 100 ribuan, nggak tahu apa mereknya. Kalian bisa coba aja yang 100 ribuan itu, dan harganya murah ya, walaupun saya nggak tahu juga kualitasnya kayak gimana karena saya juga belum coba. Jadi intinya kalian pakai capture card aja dan kalian sambungin ke laptop kalian, dan nanti hasilnya akan seperti ini gitu ya. Kalian bisa pakai OBS untuk nampilinnya atau kalian bisa pakai software bawaannya kalau kalian pakai Elgato atau Evermedia. Nah, di sini kalau udah muncul gitu ya untuk di layar laptop kalian, kalian bisa menggunakan emulator Android gitu ya yang namanya adalah LD Player ya gitu ya. Kalian bisa coba download di Google gitu ya, dan di sini kita akan menggunakan Google Translate. Dan di sini metodenya adalah scan, bukan kita ngetik atau kita masukin satu persatu. Dan jujur sih menurut saya ini memudahkan banget bagi kalian yang memang gak mau masukin satu-satu, dan kalian biar ngerti aja sih gitu ya sama ceritanya gitu. Dan kalau udah gitu ya, kalau udah kebuka kayak gini, tinggal kalian install aja sih LD Player kayak biasa aja, dan tinggal kalian cari aplikasi di Google Play Store yang namanya Google Translate ya. Kalian juga udah tahu lah ya dari lambangnya gitu. Dan tinggal kalian masukin aja akun Google kalian untuk masuk ke Play Store-nya, dan kalian cukup cari aja Google Translate dan kita akan buka Google Translate. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita harus pakai LD Player? Karena saya udah mencoba gitu ya di BlueStack itu nggak bisa Pak ya. Jadi di BlueStack itu saat saya pencet kamera itu nggak bisa nge-scan. Jadi cuman nge-scan-nya tuh hanya kamera atau mungkin webcam mungkin ya di laptop atau di PC kalian gitu. Jadi nggak bisa. Nah, setelah kebuka di LD Player kalian bisa klik yang garis 3 ini, dan kalian bisa ke setelan atau mungkin settings, dan sini kita akan ke kamera ya. Nah, kameranya di sini ada kamera 1, 2 gitu ya, atau mungkin yang otomatis. Nah, karena kamera 1 saya ini adalah webcam gitu ya, jadi di sini saya akan menggunakan kamera 2 gitu. Dan kalau mungkin yang kamera 2-nya webcam ya kan, berarti kamera satunya yang bukan webcam gitu kan. Dan setelah itu kalian bisa klik aja langsung yang kamera gitu ya. Kalian klik aja kayak gitu, dan nanti akan muncul yang seperti ini, abadikan layar secara real time atau real time screen capture ya kalau bahasa Inggris. Kalau nggak salah ini kenapa tiba-tiba jadi bahasa Indonesia ya, saya lupa gitu. Seharusnya ini bahasa Inggris, karena jujur saya agak aneh aja sih, agak rancu gitu kalau kayak misalnya unduh gitu ya, misalnya unggah gitu. Jujur agak sedikit rancu gitu kalau pakai bahasa Indonesia. Bukan saya nggak suka sama bahasa Indonesia, suka-suka aja, tapi agak aneh menurut saya. Jadi saya lebih suka pakai bahasa Inggris. Setelah itu kalian bisa klik aja yang abadikan layar secara real time, tapi jangan lupa juga untuk setting bahasanya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi ini adalah bahasa dari gamenya, misalnya bahasa Jepang mungkin, atau mungkin bahasa Cina gitu ya. Kalian bisa ganti ke bahasa Indonesia atau ke bahasa Inggris gitu. Di sini kita akan klik aja yang abadikan layar secara real time. Setelah kalian klik gitu ya, kalian bisa langsung mungkin kecilin mungkin untuk layarnya, dan kita akan langsung nge-scan si teksnya ya di sini. Misalnya kayak gini nih. Contohnya kayak gini gitu ya. Nah, misalnya kayak gitu, dan di sini kalian bisa atur sih untuk semacam window yang akan di-scan-nya gitu. Di sini kalian bisa atur kayak gitu. Kita akan langsung nge-scan si teksnya ya di sini. Misalnya kayak gini nih. Dan kalian bisa kecilin untuk layarnya gitu ya. Di sini mau mungkin karena kita harus kecilin dulu layarnya ya kan. Sini kita akan kecilin, dan di sini kita akan langsung translate ya. Dari sini kita akan langsung saja klik yang abadikan layar secara real time kalau bahasa Indonesia, atau mungkin kalau bahasa Inggrisnya real time screen capture ya. Kalian klik aja kayak gitu aja, dan kalian bisa langsung klik untuk yang aplikasi dari OBS-nya ya. Di sini kita akan klik kayak gitu aja, dan di sini kita akan kecilin biar pas gitu kan. Dan nanti akan ada tulisannya langsung gitu ya untuk translate-nya, dan untuk translate-nya ini tergantung ya
besarnya gitu, besar dari translate gini atau window-nya kayak gini tergantung dari ukuran dari yang window dari LD player-nya gitu. Kalau mungkin kalian kegedean gitu, kalian bisa coba untuk kecilin ya, pokoknya sesuaian aja lah gitu. Dan kalau kalian klik yang ini nanti bakal hilang ya, atau yang ini. Oh ya, yang kalian kalau klik yang bahasa Indonesia kayak gitu nanti bakal hilang gitu ya. Jadi kalian hati-hati aja untuk ngekliknya gitu. Setelah itu kalian bisa langsung aja klik untuk gamenya ya. Kalian klik lagi gamenya dan kalian bisa tinggal langsung ke bawahin aja kayak gitu kan. Biar langsung jadi gitu ya untuk translate-nya. Kalian bisa langsung melihat di sini. Tapi ya kalian jangan sampai muncul untuk kursornya kelewat kayak gini ya. Nah, jadi nanti akan ada tulisan gitu ya, tulisan tuh jadi ngaco gitu. Jadi kalian pastiin aja nggak ada kursor atau nggak ada yang menghalangi gitu. Jadi cuman gitu doang gitu. Nah, jadi nanti translate-nya bakal langsung jadi akurat. Sini kita akan langsung misalnya majuin gitu ya. Ya kan? Pokoknya kayak gitu aja. Dan nanti akan muncul lagi yang kayak gitu ya. Dan untuk translate-nya atau mungkin untuk menerjemahkannya menurut saya sih ini lumayan akurat sih ya. Walaupun itu tadi ada you shit in me, harusnya itu bercanda mungkin ya, harusnya maksudnya kan. Oke. Kan ini bahasa Indonesianya sih agak kurang ini ya, agak kurang sih kalau menurut saya ya. Karena saya jujur kalau main game kalau pakai bahasa Indonesia itu asa rancu aja gitu. Ya kan, tapi menurut saya lumayan sih, lumayan akurat gitu. Sini kita akan langsung saja gitu kan. Sini kayak contoh kayak gitu. Dan lumayan cepat sih untuk translate-nya karena mungkin ini pakai bahasa atau mungkin pakai huruf Latin juga ya, bahasa Inggris gitu. Kalau pakai huruf Jepang mungkin bisa jadi lebih lama dan ya ini pakai internet ya. Sini kita akan oke. Tiba-tiba gitu kan. Memang agak lumayan lama sih, agak sedikit ya, ada jeda gitu ya, mungkin sekitar 2 detik gitu untuk translate-nya. Oke lah, jadi intinya cukup gitu doang ya. Kalian bisa langsung translate ke bahasa yang kalian mau, baik itu bahasa Cina, baik bahasa Inggris, atau mungkin bahasa Jepang gitu ya. Saya pakai di bahasa Jepang di Persona 5S di emulator. Tadinya saya mau beli yang versi Cina gitu ya di PS4 karena kalau di emulator nggak playable, itu FPS-nya cuma 15. Tadinya saya mau beli gitu di PS, cuman saya mikir-mikir lagi kalau misalnya game ini di translate ke bahasa Inggris, masa saya harus beli lagi gitu. Sayang aja sih gitu, harus beli 2 kali. Apalagi belinya digital. Yang digital di PS4 itu harganya 800.000. Kalau dengan mungkin dengan PSN gitu ya, beli dengan vouchernya mungkin sekitar 1 jutaan. Dan saya menurut saya itu nggak worth it sih. Saya mending nanti aja beli di Nintendo Switch ya kalau saya. Dan ya jadi cukup segitu doang sih ya untuk videonya. Gampang banget, kalian bisa langsung translate gitu ya secara live, secara instan. Tadinya saya pengen mungkin dari Google-nya langsung gitu ya, pakai scan gitu ya, kayak aplikasi di mungkin di Windows-nya gitu, ternyata nggak ada, di Windows Store juga nggak ada, jadi saya harus pakai emulator gitu. Jadi kalian harus pakai capture card dicampur OBS atau apapun itulah, kalian mau pakai OBS, kalian mau pakai Streamlabs gitu, dan dicampur dengan emulator Android gitu. Emulator Androidnya adalah LD Player. Kalau kalian mau pakai CoPlayer atau pakai Nox, saya juga belum coba gitu, cuman saya udah coba di BlueStack, itu nggak bisa gitu untuk mentranslate-nya gitu. Jadi bisa sih ditranslate tapi nggak muncul jendela untuk kode kayak gini gitu, untuk scan kayak gini nggak ada. Jadi cuma ada di LD Player. Kalian bisa download aja dan bisa kalian cari di Google ya. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan thanks for watching. Bye bye.